Halo penonton, kita bertemu kembali di acara Tadarus Ramadan. Kali ini kita bertemu kembali dengan salah seorang deklarator dari Pergerakan Indonesia untuk Semua sekaligus intelektual NU, Pak Ahmad Sahal. Kemarin Halo? Mas, sekarang Pak. Ya, nanti bro. Oke, nggak apa-apa, itu nggak penting ya. Ya. Oke. Jadi gini, kita dalam pertemuan sebelum ini sudah bicara, Anda sudah menjelaskan secara sangat lengkap tentang mengapa kita itu ketika kita meneladani Nabi Muhammad, itu sebetulnya bukan meneladani seluruh aspek kehidupannya. Barangkali yang terpenting adalah meneladani, mengikuti, meniru apa yang dia lakukannya dalam hal ritual, ya. Begitu juga spiritualitasnya dan seterusnya. Tapi ini kan agak kontradiktif dengan apa yang dipercaya banyak orang nih, atau yang sering dikatakan orang saat ini, bahwa Islam tuh sudah mengatur segalanya. Bahwa Allah itu menurunkan Islam untuk mengatur segalanya. Tidak ada bagian aspek kehidupan yang sebetulnya tidak diatur oleh Islam, atau oleh Al-Quran dan oleh hadis. Gimana Anda melihat kontradiksi ini? Ya, sebenarnya itu bukan kontradiksi Bang Ade, tetapi itu harus ada penjelasan tambahan. Ya. Gitu. Memang Islam mengklaim sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Ya. Dan kehidupan segala hal itu harus mengikuti panduan guidance dari Islam gitu ya. Itu betul, memang begitu gitu. Nah, cuma mengatur itu seperti apa gitu. Ya, ini kembali soal aturan itu pengertiannya bukan aturan tertulis seperti di perusahaan atau di negara, bukan yang ada teks lengkapnya, bukan begitu. Saya ngasih contoh, bukan contoh sebenarnya ya, ngasih satu episode dalam kehidupan Nabi nih. Untuk membuktikan bahwa pengertian aturan itu seperti apa. Ngikuti bahwa Islam mengatur semua itu maksudnya gimana gitu. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal, itu ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi qadhi atau gubernur gitu ya di daerah Yaman. Ya, yang sekarang Yaman gitu ya. Terus Nabi menginterview dong gitu kan. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Gitu. Oh, saya akan berpedoman, kata Mu'adz nih, saya akan berpedoman pada Quran. Untuk menjadi qadhi tadi, menjadi penguasa gubernur apa. Oke, kalau tidak ada dalam Quran, kata Nabi, saya pakai hadis. Nah, gitu. Terus kata Nabi lagi, kalau tidak ada di Quran dan hadis, kata Mu'adz, saya akan berijtihad. Saya akan menggunakan penalaran saya sendiri dan saya tidak berlebih-lebihan. Saya tidak lebay dalam penggunaan itu, gitu loh. Jadi ijtihad itu penggunaan akal yang tidak ada di dalam Quran dan hadis. Tapi ijtihad itself adalah menggunakan akal. Ya. Terus Nabi menepuk-nepuk dada atau pundaknya si Mu'adz, tanda setuju. Dari gitu. Nah, dari sini aja kan kelihatan bahwa implisit Nabi ini biasanya hadis yang dipakai untuk dasar bahwa ijtihad itu adalah dasar pengambilan hukum, gitu ya. Bahwa ijtihad itu perlu. Tapi juga sebenarnya implisit ada pengakuan dari Nabi bahwa tidak semua diatur oleh Quran. Kan tadi Nabi nanya, kalau nggak kamu temukan di Quran, gimana? Juga tidak semuanya diatur oleh hadis. Kalau tidak di hadis, aku nggak ngatur gimana? Oh ya, saya akan ijtihad dengan pemakai iniku sendiri, tapi saya tidak akan berlebih-lebihan, tidak akan ngawur gitu kira-kira. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi mengakui ada hal yang memang tidak diatur di dalam teks gitu ya, nas kalau dalam religious text lah ya. Makanya beberapa abad kemudian seorang ulama terkenal Ibnu Rushd, Averroes ya, yang sangat dia filosof juga ahli fikih ya, jurist, bilang bahwa dalam Islam itu ada yang namanya an-nusus al-mutanahiyah. Teks yang terbatas, berhenti, selesai. Teks Quran dan hadis itu sudah selesai, nggak akan ada penambahan kan? Ya. Sementara ada al-waqa'i, peristiwa, kasus, kejadian, events yang tidak bakal selesai. Al-waqa'i ghairul mutanahiyah. Ini nggak bakal selesai sampai sekarang gitu. Nah, jadi teksnya berhenti, peristiwanya nggak berhenti. Nggak berhenti. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang
tidak dijelaskan atau tidak diatur secara detail ya oleh Quran atau hadis gitu. Nah, itu kan berarti ranah untuk ijtihad tadi, untuk penggunaan rasionalitas dan akal manusia. Karena ini bukti bahwa Islam sangat menghargai akal. Makanya Bung Karno sendiri kan bilang Islam is progress gitu kan. Islam itu progress itu kan ke depan Bang Ade, bukan ke belakang gitu. Nah, berarti mengatur itu, Islam mengatur semua itu bukan diartikan mengatur dalam arti yang detail perintil-perintilan, pernik-pernik diatur, enggak gitu loh. Yang diatur oleh Islam itu jadi ada, nah ini ada kategori beda lagi nih Bang Ade. Ada yang namanya hal-hal yang sifatnya tetap, permanen. Nah ini lagi-lagi kembali ke soal tadi doktrin teologi. Jadi misalnya keesaan Tuhan nih, itu permanen. Bertahan, ya? Itu Anda hidup abad 7 Masehi atau hidup abad 21, Anda di Yaman atau di San Francisco, di Ponorogo, itu berlaku umat Islam harus percaya tauhid. Yang kedua soal Nabi Muhammad, Nabi terakhir tadi. Yang ketiga soal hari akhir. Itu doktrin teologinya itu sawabit istilahnya. Terus ada hal-hal yang termasuk ritual, itu juga itu kan tetap ya. Sholat itu subuh itu ya 2 rakaat gitu loh. Nggak bisa kalau misalnya mentang-mentang kita itu semangat sekali Islam gitu, kita bangun tidur terus wah saya nggak puas nih kalau 2 ini. Saya harus bikin 4 ini gitu supaya lebih sehat. Nggak bisa dong gitu loh. Jadi atau suka-suka lah. Atau ngarang gitu ya. Makanya kan ada konsep bid'ah itu kan, inovasi, religious innovation dalam arti nambah itu nggak boleh, nambah atau ngurangi untuk ritual nggak boleh. Tetapi dalam hal kehidupan yang luas, soal ekonomi, politik, yang praktis menjadi kehidupan kita sehari-hari, itu yang diatur adalah prinsip-prinsip. Oke. Jadi diatur sih diatur. Diatur, tapi prinsip-prinsip umum. Misalnya soal keadilan. Soal bahwa dalam kehidupan publik itu harus bermusyawarah, syuro kan? Wa amruhum syuro benahum. Urusan kalian, urusan mereka harusnya menjadi musyawarah bagi kalian. Itu prinsip. Bisa dalam demokrasi, bisa dalam bentuk apa, tapi syuro itu prinsip umumnya. Keadilan itu juga, jadi itu prinsip utama itu, keadilan itu dalam Islam ya. Kesetaraan, tidak ada perbedaan antara kulit putih, Arab, kulit hitam, non Arab dan seterusnya. Ada prinsip-prinsip yang sebenarnya sifatnya universal. Ini bisa ditemukan juga di agama lain, di filsafat non Islam juga ada gitu ya. Jadi yang diatur itu tetap diatur, bukan berarti kalau kehidupan itu terus bisa seenaknya. Makanya Islam melarang riba, melarang pemerasan, melarang pembunuhan, melarang, kan banyak sekali larangan. Karena bertentangan dengan prinsip utama tadi gitu. Bagaimana prinsip itu diwujudkan dalam praktek itu bisa berbeda-beda. Setiap zaman, setiap tempat gitu Bang Ade. Jadi bukan berarti nggak diatur. Ya, gitu. Kembali ke tadi, jadi salah sekali ya ada orang-orang yang menganggap bahwa Quran dan Sunnah dan Hadis itu cukup. Maka saya tidak lagi, maka kalau saya mau belajar ya saya perdalam aja pengetahuan saya tentang semua itu. Ya, itu rugi. Kasihan umat Islamnya. Kalau hanya membatasi diri kepada Quran Hadis untuk menjadi Muslim yang baik. Nggak kompetitif dong gitu loh. Sementara Nabi justru, ini kalau mau pakai hadis ya, Nabi bilang nanti di akhirat, di hari kiamat saya akan berkompetisi dengan nabi-nabi lain gitu. Oh, di hari akhir? Iya, umatnya. Oh, hebat-hebatan gitu loh kira-kira. Nah, kalau umat Islam nggak maju ya, tertinggal gara-gara tadi salah paham terhadap pengertian ngikuti Nabi, bahwa salah paham terhadap pengertian Islam itu komprehensif. Jadi kekomprehensifannya itu dimaknai secara sempit gitu ya. Ya yang rugi umat Islam sendiri. Baik, gitu. Siap. Oke, Mas Sahal. Nah, ini juga terkait dengan kemudian muncul pertanyaan baru. Pertanyaan yang lain Bang Ade, soal kan ngikuti Nabi itu meneladani Nabi, terus bahwa Quran bahwa ada aturan yang sifatnya detail dan aturan yang sifatnya prinsip umum. Itu kan pada akhirnya harus mengikuti Nabi melalui
ngikuti sunnah dan hadis. Hadis. Nah itu gimana sih sebenarnya ngikuti sunnah dan hadis? Nah itu Ya. bisa jadi topik berikutnya Bang Ade. Ya itu saya rasa penting banget. Saya ingin sekali bertanya pada Anda tentang itu. Cuma memang kita harus dipirit nih. Kalau Ya. main gaple itu dipirit namanya. Jadi kita cicil, kita akan bicarakan itu kembali di pertemuan berikutnya. Tapi kali ini saya rasa sudah cukup jelas bahwa pemahaman kita mengenai tesis Islam itu mencakup segalanya, itu bukan sesuatu yang bisa dengan sempit ditafsirkan, karena justru membahayakan kita semua. Oke, Mas Ahak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih penonton. Terus ikuti Tadarus Ramadan.